Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bima Anugrah. Di video kali ini aku akan membahas pengalaman aku pakai iPad, khususnya ketika aku sekarang lagi kuliah di STT Saat. Jadi aku akan membagikan pengalaman aku pakai iPad dari sudut pandang seorang anak seminari atau anak teologi yang sedang kuliah teologi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu kalau aku sekarang udah semester 8 di STT Saat, sebuah kampus teologi. Dan sebenarnya jurusannya aku ambil ya sarjana teologi gitu ya, STH. Dan aku udah beli iPad ini dari tahun 2020. Ini adalah iPad generasi 8. Ini aku pakai buat skrip juga. Ini versi 128 GB. Beli bulan November 2020, berarti udah masuk tahun ketiga di tahun ini ya. Nanti di bulan November 2023 baru 3 tahun. Untuk jelasin pengalaman aku pakai iPad ini, aku akan bagi dalam 4 bagian di video ini. Yang pertama tentang nulis, ngetik, ngedit, dan baca. Jadi keempat yang diwakili 4 bagian video tadi itu aku rasa adalah 4 skenario penggunaan yang paling sering aku pakai, khususnya ketika aku kuliah di sini gitu. Jadi akan menggambarkan sedikit bagaimana workflow-nya dan juga khususnya sebagai seorang anak teologi gitu ya. Semoga teman-teman juga yang mungkin sedang memikirkan untuk masuk teologi atau menjawab panggilan Tuhan, semoga video ini juga bisa membantu teman-teman. Khususnya bagi teman-teman juga mempertimbangkan beli iPad gitu ya. Semoga juga buat yang di luar anak teologi mungkin ya bisa terbantu juga, cocok untuk kuliah atau enggak di kuliah kalian masing-masing gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, nulis. Nah, untuk pengalaman yang berhubungan atau penggunaan yang berhubungan dengan kegiatan tulis-menulis, tentunya ini tulis-menulis menggunakan tangan, iPad ini sangat-sangat membantu ya teman-teman ya. Tapi perlu dikasih keterangan kalau memang untuk menggunakan iPad sebagai alat tulis-menulis, tentu kita harus membeli Apple Pencil-nya yang dijual terpisah. Nah, untuk aplikasi sendiri yang aku pakai untuk catat-mencatat, tulis-menulis di iPad ini adalah Notability. Ya, ini Notability yang biasa aku pakai untuk catat-mencatat ya di iPad. Dan ini aplikasinya berbayar. Dulu pas pertama kali meluncur aplikasinya tuh sekali bayar untuk selamanya, tapi sekarang sistemnya udah subscription atau berlangganan. Nah, penggunaan aku yang paling aku syukuri, yang paling membantu banget buat aku adalah ketika misalkan ada ujian bahasa Ibrani atau Yunani gitu ya teman-teman ya. Ini yang ciri khas atau mungkin yang keunikan bagi aku seorang anak teologi yang belajar bahasa asli Alkitab, menggunakan iPad yang bisa dicoret, dihapus, tak terbatas gitu ya teman-teman. Itu sangat membuat aku lebih bebas dibandingkan harus menggunakan kertas dan alat tulis secara fisik. Nah, karena iPad ini digital gitu ya, kita bisa memiliki kertas yang ya bisa dibilang unlimited atau tak terbatas. Jadi misalkan teman-teman mau belajar nulis alfabet Yunani, nulis karakter-karakter bahasa Ibrani, teman-teman bisa bebas banget nulis, dan itu sangat membantu aku untuk menghafal dan mempelajari sekitar 4 semester bahasa asli Alkitab di STT Saat. Nah, selain buat belajar Yunani Ibrani yang tadi yang aku sebutin sebelumnya, aku juga pakai iPad ini untuk catat materi kuliah di kelas tentunya ya. Tapi kadang juga aku switch dengan keyboard sih, maksudnya ngetik gitu ya. Tapi maksudnya bisa dipakai buat nulis catatan kuliah di kelas. Apalagi kalau pakai Notability ini, teman-teman bisa juga record audio selama dosen ngajar di kelas. Teman-teman juga bisa sambil rekam audionya dan nanti kesinkron gitu. Apa yang kita tulis dengan apa yang kita rekam lewat audio itu bisa kesinkron di catatannya. Tak lupa juga tentu aku pakai iPad ini untuk annotate PDF ketika ada apa ya, bahan bacaan yang berbentuk PDF, aku bisa langsung annotate. Begitu juga mungkin PowerPoint dari dosen atau apapun itu bisa langsung di-annotate di iPad ini. Lalu biasa juga aku pakai buat brainstorming khotbah, jadi buat coret-coretan khotbah, jadi bikin struktur khotbah. Jadi workflow untuk tulis-menulis kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sebagai aku, sebagai seorang anak teologi. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, ngetik. Nah teman-teman, di bagian kedua ini di workflow atau skenario penggunaan ngetik ya. Tentu aku pakai iPad ini untuk ngetik tugas-tugas baca, misalkan tugas laporan baca maksudnya. Lalu tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan catatan kaki, karena iPad ini nggak mendukung catatan kaki, misalkan penulisan akademis, ilmiah gitu ya, paper ilmiah.
tentu aku pasti menggunakan laptop yang lebih proper untuk itu, yang bisa ada Zotero-nya misalkan. Tapi untuk yang selain itu, yang nggak perlu pakai footnote, iPad ini sangat bisa diandalkan, apalagi kampus aku menyediakan lisensi Microsoft 365 secara gratis untuk mahasiswa. Jadi aku bisa pakai iPad ini menggunakan Word ya. Karena memang Word di iPad itu setauku harus berlangganan Office 365. Untuk ngetiknya sendiri aku pakai keyboard Logitech K380. Jadi biasa kalau aku bosan nyatet secara tulis pakai pensilnya, biasa aku switch ke keyboard lalu ngetik materi kuliah yang ada di kelas. Tentu juga masih pakai aplikasi Notability tadi. Nah, selain dipakai buat nulis dan ngetik, iPad ini juga aku bisa pakai untuk ngedit. Ini termasuk ngedit video, ngedit foto, dan yang lain-lain ya gitu teman-temannya. Tapi yang paling sering aku pakai ya tentu ngedit foto dan video. Ini yang menariknya ya. Jadi iPad ini memang bukan tergolong iPad yang baru ya. Ini iPad 2020. Dia pakai prosesor Apple A12 Bionic. Tentu ini udah ketinggalan, sekarang setauku udah A16 Bionic ya di Apple iPhone 14 Pro. Tapi A12 Bionic ini masih sangat kuat untuk diajak ngedit video. Khususnya ketika kalau teman-teman lihat video aku yang anjing aku makan wellness itu, Milo makan wellness, itu full satu video aku edit pakai iPad ini di aplikasi VN dengan video resolusi 4K 60 yang direkam pakai iPhone 12. Dan itu lancar. Nah, ini sesuatu yang sangat membantu aku juga dalam workflow ketika ada di pedalaman Kalimantan Utara kemarin pas praktek pelayanan 2 bulan. Ketika waktu itu aku bawa laptop aku, tapi karena laptopnya gaming ya, jadi dia perlu dicolok, dan kalau nggak dicolok listrik tuh performanya turun. Pun kalau pakai baterai dan ngedit video pasti baterainya boros banget itu, dan nggak enak lah makainya, mana lagi berat juga ya. Nah, di saat-saat seperti itu di pedalaman yang listrik tidak sebaik di daerah kota, tentu memaksa aku akhirnya untuk mikir gimana cara ngedit video ya, karena waktu itu perlu ngedit video untuk video dokumentasi pelayanan. Dan untung aku bawa iPad, jadi aku bisa edit videonya langsung di iPad ini menggunakan aplikasi VN. Yang ingin aku sampaikan, di kondisi-kondisi yang cukup gawat gitu ya, cukup tidak memungkinkan untuk ngedit video di laptop, iPad ini bisa sangat diandalkan untuk aku bikin video, ngedit video gitu. Selain performanya mumpuni, juga ini portable banget ya teman-temannya. Jadi aku bisa kayak ngedit di mana aja, kapan aja, dan lancar gitu. Kayak kemarin juga ngantar temen ke rumah sakit, aku edit video Q&A anak seminari part 4 itu juga pakai iPad ini gitu. Nggak mungkin aku bawa laptop seberat itu untuk ngedit di rumah sakit, tapi kan ada iPad, aku bisa ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan editing video dengan lebih mudah gitu. Jadi workflow ketiga ini ya tentang edit ini juga sangat membantu aku, khususnya dalam proses pengerjaan beberapa hal yang berhubungan dengan kreativitas itu, konten kreatif. Mantap dah. Nah, bagian yang terakhir adalah tentang baca atau membaca gitu ya teman-teman ya. Jadi membaca adalah kegiatan yang tidak tergantikan di kampus aku ini. Jadi pasti hampir selalu mata kuliah itu ada tugas baca. Dengan iPad tentu membantu aku untuk membaca lebih ringkas, karena sekali lagi nggak perlu bawa buku fisiknya yang berat, cukup bawa iPad, kita bisa akses beberapa buku sekaligus gitu. Tapi selain daripada itu, kalau menurut aku ya secara pribadi, kayaknya untuk memaksimalkan iPad ini sebagai alat baca gitu ya, sebagai perangkat untuk membaca, tentu kayaknya perlu menambah layanan perpustakaan digital, misalkan Scribe, untuk memaksimalkan iPad ini. Dan aku berlangganan itu sekitar 70.000 per bulan, dan itu sangat-sangat worth it. Nah, ini aku baca Reform Systematic Theology, dan beberapa juga buku kuliah aku juga tersedia di sini teman-teman. Jadi ribuan buku ada tersedia di perpustakaan digital Scribe yang seperti ini. Nah, selain itu karena dia bentuknya cukup besar ya layarnya, tentu lebih enak dibaca dibandingkan baca di HP, tapi juga lebih enak dibandingkan dibaca di laptop karena keringkasannya ini aku bisa pegang di tangan dengan tangan gini, dibandingkan laptop aku harus perlu meja misalkan. Lalu seperti yang aku bilang tadi di bagian nulis, jadi dengan membaca di iPad juga tentu aku bisa langsung annotate, langsung highlight misalkan
kata-kata yang penting dalam sebuah buku atau PDF. Lalu biasa sambil nyatet juga gitu teman-teman. Misalkan di bagian ini ada pertanyaan apa atau ada sesuatu yang baru. Nah itu aku bisa langsung annotate, tulis semuanya di iPad ini. Nah yang selain itu semua ya, yang paling penting juga selain aku bisa baca buku, aku bisa pakai iPad ini sebagai naskah khotbah aku gitu teman-teman, untuk aku bawa ke mimbar. Nah ini yang juga cukup mungkin unik, khususnya bagi aku seorang anak teologi yang belajar berkhotbah, yang dipersiapkan juga untuk menyampaikan khotbah. Dengan membawa iPad ini, aku tidak perlu ngeprint naskah khotbah yang berlembar-lembar itu dan takut bisa saja berceceran gitu ya. Tinggal bawa satu iPad ini dan udah gitu. Oke guys, mungkin segini aja ya video kali ini, dan mungkin teman-teman yang juga sedang mempertimbangkan beli iPad semoga bisa membantu ya, khususnya buat teman-teman yang kuliah teologi juga seperti aku. Kalau teman-teman juga punya pertanyaan atau punya saran atau punya apapun yang ingin ditanyakan mengenai workflow aku tentang menggunakan iPad ini, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan biasa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tuhan memberkati. Dadah.